Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan pagi ini, kita akan mempelajari tentang salah satu bentuk komunikasi dalam lingkup komunikasi bisnis, yaitu komunikasi antar pribadi. Sebenarnya, komunikasi antar pribadi ini telah kita pelajari di semester sebelumnya. Tapi untuk merecall kembali ingatan kita bersama, ayo kita sama-sama coba mendefinisikan apa sih sebenarnya pengertian dari komunikasi antar pribadi. Masih ingat? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara satu orang atau satu individu kepada individu lain, baik secara tatap muka ataupun dengan menggunakan media-media tertentu. Medianya seperti telepon, surat, telegram, dan memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan pribadi. Coba kita breakdown pengertian dari komunikasi antar pribadi ini. Yang pertama tadi, ada komunikasi dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Kemudian, menggunakan media tertentu seperti telepon, telepon seluler, ataupun secara tatap muka atau secara langsung. Kemudian, bahasa yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi bersifat informal, tidak baku, ataupun menggunakan atau dapat berupa menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, ataupun bahasa campuran. Kemudian ada pun tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai tentu bersifat personal atau secara pribadi. Nah, apabila komunikasi antar pribadi ini digunakan dalam lingkup bisnis, bisa jadi contohnya seperti berkomunikasi dengan masyarakat. Perlu melakukan pendekatan personal, sehingga bahasa yang digunakan adalah bentuk komunikasi antar pribadi. Dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan, apabila komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian atau perbedaan dari komunikasi antar pribadi dengan komunikasi bisnis. Secara tujuannya sudah jelas, komunikasi antar pribadi bertujuan untuk mencapai tujuan pribadi, sedangkan komunikasi bisnis adalah untuk mencapai kepentingan bisnis. Bahasa yang digunakan, bahasa komunikasi antar pribadi itu sudah menggunakan bahasa informal atau tidak baku, sedangkan komunikasi bisnis menggunakan bahasa yang formal. Kemudian kertas yang digunakan apabila bentuk komunikasi antar pribadi menggunakan surat. Kertasnya tidak menggunakan kop surat. Kalau komunikasi bisnis, kertasnya menggunakan kop surat. Kemudian tidak diperlukan stempel atau cap dalam bentuk surat komunikasi antar pribadi. Sebaliknya di komunikasi bisnis itu diperlukan stempel atau cap. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan komunikasi antar pribadi di dalam lingkup bisnis. Ada beberapa tujuan dan berikut dengan contoh-contohnya. Yang pertama, tujuan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, ketika di sebuah instansi terjadi PHK besar-besaran, misalnya seorang individu bercerita dengan rekannya bahwa, wah ternyata ada PHK besar-besaran nih di instansi kita, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk komunikasi antar pribadi apabila informasi ini belum diberitakan secara resmi atau disampaikan secara resmi oleh instansi tersebut. Kemudian, ada pun tujuan berbagi pengalaman. Contohnya, seorang pekerja profesional bercerita kepada para calon pekerja tentang bagaimana pengalaman kerja yang telah dialaminya selama bertahun-tahun bekerja. Kemudian tujuan menumbuhkan simpati. Contohnya, ketika seorang teman di kantor bercerita kepada teman lainnya mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dari cerita itu timbullah simpati dari teman yang mendengarkannya. Kemudian ada tujuan untuk bekerja sama. Nah, biasanya dalam sebuah teamwork atau pekerjaan dalam tim, ada tugas yang harus kita selesaikan bersama. Untuk itu, bentuk komunikasi antar pribadi adalah bentuk komunikasi yang paling tepat dalam rangka membangun atau memupuk kerjasama yang baik antara satu tim. Kemudian, ada tujuan menularkan motivasi. Contohnya,
Seorang sahabat menceritakan bagaimana caranya ia bisa dipercaya menjadi manajer dalam kurun waktu yang singkat. Dengan modal sikap giat, jujur dan disiplin yang dia punya. Sehingga rekan yang mendengar itu akan merasa termotivasi dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang diceritakan oleh rekan kerjanya tadi. Nah, nanti komunikasi antar pribadi ini akan ada kaitannya dengan bentuk komunikasi dari atasan dan pimpinan. Sebelumnya kita ketahui dulu, ternyata menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, kita ini ternyata ada seorang individu yang hanya perlu untuk memenuhi 3 kebutuhan dasar saja. Nah, di sisi lain, ada juga individu lain yang merasa dia harus memenuhi kelima-limanya dari kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Maslow ini tadi. Kebutuhan dasar itu apa-apa saja? Yang pertama, itu kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar banget yang kita semua seluruh individu yang ada di dunia ini pasti membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Kemudian, ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kita ingin merasa hidup aman, bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, dari teror dan berbagai hal yang kira-kira tidak menyebabkan kita merasa terancam. Itu kita ingin bebas dari situ. Nah, kemudian ada kebutuhan sosial. Kita ingin memiliki teman, ingin memiliki keluarga, kita membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kita merasa perlu untuk mencapai sesuatu, kita perlu mendapatkan penghargaan tertentu. Kemudian meningkatkan status sosial, kita merasa ingin dipandang oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada yang kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kita rasanya perlu untuk menunjukkan bahwa kita adalah seseorang. Nah, contohnya seperti kalau dosen itu kita ingin menampilkan penelitian-penelitian kita di ajang-ajang bergengsi, seminar internasional, di Scopus, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kebutuhan aktualisasi diri. Nanti kebutuhan dasar ini akan ada kaitannya dengan cara pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk memimpin individu dalam sebuah instansi atau organisasi. Kita masuk ya ke teori X dan Y. Ada namanya teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Di mana asumsi dasar teori X adalah, nah nih yang X ya, hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja anggota-anggotanya. Contohnya seorang karyawan itu kalau di asumsi dasar teori X menyatakan bahwa karyawannya hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja, asalkan makannya sudah terpenuhi, pangannya sudah terpenuhi, keamanannya sudah merasa terpenuhi, sudah, dia cukup sampai di situ. Dia tidak perlu mencapai kebutuhan dasar yang keempat dan 5 yang disampaikan oleh Abraham tadi. Nah, kemudian asumsi dasar yang kedua adalah orang-orang tidak suka bekerja. Jadi karyawannya ini tidak suka bekerja, sehingga para manajernya harus terus mengontrol apapun yang dia lakukan. Mengontrol, mengarahkan, bahkan memaksa dan mengancam karyawannya supaya mereka bekerja. Agar tujuan-tujuan dari organisasi tadi itu tercapai. Kemudian yang ketiga, orang lebih suka diarahkan. Ciri-cirinya nih, ciri-ciri asumsi dasar dari teori X tadi. Orang-orang lebih suka diarahkan untuk menghindari tanggung jawab, untuk memperoleh rasa aman. Dan mereka tidak memiliki ambisi yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian yang keempat, karyawan ini harus selalu diawasi secara ketat dan dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, asumsi dasar teori X ini menyatakan bahwa yang paling tepat, gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam memimpin orang-orang yang berada di teori asumsi X ini adalah secara otoriter, di mana pemimpinnya harus berorientasi pada prestasi kerja
setiap individu yang ada di organisasi. Kemudian kebalikannya nih, ada asumsi dasar teori Y, di mana asumsi dasarnya adalah biasanya pekerja. Nah, berikut adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Contohnya, yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Jadi, segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoriter tadi, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian ada yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya pemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya, sehingga ketika ada permasalahan, itu biasanya mengikut sertakan bawahan untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian gaya kepemimpinan partisipatif, di mana ikut melibatkan anggota atau karyawannya dalam mengambil keputusan. Hal ini penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang berdampak kepada anggota tim lainnya. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang bebas, di mana pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang mereka hadapi sendiri. Itu tadi materi hari ini yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi dalam Lingkup Bisnis. Di mana pada materi ini juga kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Selain itu, juga kita tadi mempelajari tentang ada teori X dan Y. Asumsi-asumsi dasar teori ini menentukan bentuk atau gaya komunikasi yang paling tepat yang digunakan oleh seorang pemimpin. Kira-kira ada pertanyaan? Ibu persilahkan. Sebelumnya Ibu akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.